oh saat aku dapat kartu peran ini, mereka langsung terasosiasi kepada rekan kerjanya siapa gitu kan. Nah di situ ternyata karena kamu juga Gen Z. Iya, itu aku merasakan sih. kayak mending scroll TikTok. Tapi gitu nggak sih? Aku juga Gen Z lagi. Selamat datang di Fresh Talk Podcast. Balik lagi bareng Hikmah di sini dan sekarang kita udah kedatangan tamu istimewa, ada Kak Laras. Hai. Kak Laras gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Biar orang-orang pada kenal nih sama Kak Laras tuh siapa sih? Terus kesibukannya tuh ngapain aja sih belakangan ini? Oke, nama singkat aja ya, bisa dipanggil sama orang-orang, namaku Laras. Aku kerja di Fresh Mind sebagai business analyst. Sibuk apa kira-kira ini ya, ketemu orang, ngerjain project gitu ya. Terus lagi banyak project-project yang membutuhkan baca dokumen-dokumen kayak gitu sih, desain framework dan lain-lain. Oke. Dari yang aku baca-baca nih, ternyata Kak Laras itu sering banget yang namanya memfasilitasi sampai belibet kan tuh, memfasilitasi training, bener gak? Ya lumayan ada kesempatan, beberapa kesempatan belakangan ini. Oke. Biasanya nih untuk memfasilitasi training kan training itu punya banyak konsep. Pasti banyak konsepnya. Menurut Kak Laras sendiri nih, ada nggak sih konsep training yang menurut Kak Laras tuh unik banget? Ada, karena jadi sekarang tuh kita lagi proses eksplorasi juga, berusaha untuk menemukan cara lain dalam workshop atau training gitu ya, yang nggak gitu-gitu aja. Kalau zaman dulu maksudnya kayak dulu agak lama banget ya zaman dulu. Maksudnya umumnya kan kayak metode lecture gitu kan, jadi one way sifatnya. Paling setelah materi udah selesai semua, baru nanti ada Q&A-nya gitu kan. Nah, semakin kesini tuh kita sadar bahwa sebenarnya tipe-tipe orang di luar sana tuh nggak cukup hanya itu. Maksudnya ada yang seneng belajar dengan cara itu, tapi ada juga yang cenderung jadi ngantuk, bosen dan lain-lain gitu kan. Jadi butuh pendekatan lain gitu. Jadi sekarang emang kita lagi nyari-nyari bentuk kira-kira pendekatan seperti apa sih yang asik gitu untuk workshop. Eksplorasi lah ya. Kira-kira udah ada ketemu belum pendekatan yang asik satu aja gitu? agak berpikir keras gitu ya. Apa Kak? Ayo tebak. Apa ya? Jadi aku yang nebak, aku jadi bingung nih. Ada role play sih. Oh, role play. Kenapa? Yeah. Kenapa tuh ngusung konsep role play? Karena gini sih, kan tadi balik lagi ke yang aku sampaikan tadi ya. Intinya kan workshop sama training itu gimana cara kita melibatkan peserta gitu. Jadi biar mereka tuh nggak hanya sekedar paham, tapi mereka juga bisa mengimplementasikannya gitu. Kalau metode lecture tuh mungkin 30-40 menit pertama nempel lah, tapi begitu udah jam makan siang, berapa jam kemudian tuh pasti udah mulai fokusnya udah mulai menurun gitu. Nah, kita melihat ini adalah kesempatan kita sebenarnya untuk menerapkan metode baru, salah satunya role play, karena itu kita melibatkan mereka dalam aktivitas gitu sih dengan cara role play ini. Ya apalagi kan gitu kalau training tuh nggak cuma sejam 2 jam, training tuh bisa sampai ada 6 jam, 5 jam. Iya kan ada yang half day, ada yang full day. Ya. Orang kayak misalnya cuma dengerin doang biasanya ngantuk. Mungkin fresh people juga ngerasain hal kayak gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah ngomongin tentang role play nih, kira-kira dari Kak Laras sendiri yang pernah memfasilitasi training dengan role play, persiapannya tuh kayak gimana sih Kak? Gini sih, persiapannya sebenarnya kurang lebih mirip-mirip sama workshop pada umumnya gitu ya. Cuman bedanya kita harus paham. Kalau aku pribadi ya, kayak kita harus lebih banyak riset siapa sih sebenarnya si audiensnya, pesertanya siapa gitu. Karena itu materinya apa yang mau kita siapin. Karena cara belajarnya pasti beda nih antar generasi gitu. Misalnya kayak gen millennials, terus gen X, terus generasi Z juga pasti beda gitu kan. Nah, dengan kita nanti riset, kita udah tahu, baru ntar kita buat materinya, baru ntar nentuin role-nya apa gitu. Nah, setelah kita udah tahu role-nya apa, objektif dari pembelajarannya apa, baru ntar dibuatin tools-nya gitu kan. Tools-nya, kalau di kita waktu itu kayak role play kita kita printin kayak kartu peran gitu. Jadi di kartu itu udah ditulis role-mu sebagai apa, terus kayak waktu itu kita ngobrol tentang
komunikasi. Oh, komunikasi. Materi workshopnya komunikasi gitu, antar generasi. Jadi kita tulis di situ kayak kamu berperan sebagai apa, kamu generasi apa, terus objektif komunikasinya apa, harus berkomunikasi kepada siapa dan apa yang harus disampaikan gitu. Itu kita taruh di situ. Nah, terus nanti setiap peserta tuh dapat kartu role itu, terus nanti mereka akan role play. Jadi kayak misalnya nih, aku dapat kartu sebagai manajer, terus kakak dapat kartu sebagai staff. Terus objektif komunikasiku adalah aku harus mencari kakak sebagai staff untuk ngedelegasiin brief gitu misalnya. Nah, kakak ada di sebelah mana gitu kan. Ntar aku harus nyari kayak, nih staffku mana ya gitu. Ntar aku datang ke kakak terus aku kasih tahu ntar kayak gimana sih briefnya harusnya disampaikan kepada klien dan lain-lain gitu. Sesuai dengan ketentuan yang ada di kartu itu. Di kartu itu kan ada ketentuan juga, berarti misalnya social media manager misalnya gitu kan, itu dikasih tahu juga di dalamnya ada kamu harus berperan sebagai generasi apa untuk menyampaikan objektif ini ke staff kamu, karena kan di perusahaan bisa berubah ya, maksudnya kayak manajernya bisa milenial tapi ternyata staffnya itu X gitu kan, bisa terjadi. Nah, sebenarnya stressing pointnya di situ kan, aku ceritanya disuruh role play sebagai generasi apa. Aku kan sekarang Gen Z kan, terus aku misalnya dapat kartu peran sebagai baby boomer. Nah, disitulah sebenarnya keleluasaan aku untuk berakting sebagai baby boomer gitu. Itu yang sebenarnya ternyata membuat peserta jadi lebih engage gitu, karena mereka ngerasa kayak, oh saat aku dapat kartu peran ini, mereka langsung terasosiasi kepada rekan kerjanya siapa gitu kan. Nah, di situ ternyata membuat mereka menjadi asik buat belajar gitu. Jadi mereka nggak hanya paham bagaimana melakukan menerapkan pendekatan komunikasi yang berbeda antar generasi, tapi mereka juga dapat sisi fun-nya gitu. Oke. Terus reaksi peserta ketika kayak di bagian role play nih, ada yang misal kayak ada yang bingung, nggak ada yang kayak kak aku nggak bisa, kak aku nggak ngerti, kak aku nggak bisa nih jadi baby boomer, gimana sih? Ada nggak yang kayak gitu? Jadi sebelum role play itu kita udah paparin materi gitu sih. Jadi generasi itu ada berapa macam, terus mereka lahir dari tahun berapa sampai berapa, range-nya, terus kayak karakteristik komunikasinya seperti apa, pendekatan komunikasinya seperti apa tuh udah dibekali di awal gitu. Nah, jadi sebenarnya mereka udah punya bekalan cukup untuk melakukan role play gitu. Cuman ya lucunya kayak sebenarnya teknis-teknis kecil gitu sih saat mereka udah dapet kartu gitu ya. Kan objektifnya kayak misalnya kamu menjelaskan brief marketing kepada staffmu misalnya gitu. Terus dia kayak nanya ke panitia, ini briefing isinya apa ya? Apa yang harus aku sampein gitu. Terus kita kayak, ya itu kan role play, maksudnya terserah kamu, ntar kamu sampein apa, kamu bisa riset di internet kira-kira apa yang bisa disampaikan kayak gitu. Terus dia merasa kayak, oh gitu, yaudah deh aku coba cari di internet kira-kira apa yang bisa disampaikan gitu. Jadi ternyata dengan adanya role play ini bisa membuat mereka menjadi explore informasi-informasi baru juga gitu. Itu sih, jadi benar-benar mereka engage dengan aktivitasnya, dengan salah satu aktivitas di dalam workshopnya gitu. Ya, jadi lebih kreatif juga ya, jadi kayak ngasah skill acting gak sih? Nah bener, dan roleplay. Lucunya gini sih, waktu itu pas di workshop tuh kan anggotanya lumayan banyak, maksudnya pesertanya lumayan banyak kan, jadi mereka menjadi 10 grup gitu. Nah di masing-masing grup tuh ada yang kayak drama gitu, ngerti nggak? Jadi ceritanya mereka sangat menghayati ya. Jadi kayak dia jadi baby boomer sih, bener-bener yang kayak manggil kakak tua yang gitu, terus yang kayak ngurusin di rumah. Iya gitu. Bentar ya Jacob gitu. Terus ada yang ceritanya ngomel-ngomel, terus ngomel-ngomelnya beneran all out gitu. Ya kita sebenarnya kayak chill gitu, tapi ternyata mereka enjoy dengan aktivitas itu. Gitu sih. Oke. Nah, tadi kan kita bahas tentang role play. Menurut Kak Laras sendiri nih secara pribadi, keunggulannya dari kegiatan role play ini apa sih ketika di training? Dibanding konsep-konsep lain ya. Pasti kan setiap konsep ada keunggulan yang masing-masing gitu kan. Nah, kalau misalnya role play menurut Kak Laras ada apa? Ini pandanganku ini sih ya, keterlibatan peserta tadi. Jadi mereka nggak hanya pertama nggak hanya dengerin, tapi mereka juga diberi ruang untuk mengimplementasikan gitu. Karena kalau misalnya kayak di kelas atau ya metode lecture gitu, kita hanya one ways kan, disampaikan materinya, gue paham ya udah. Terus
implementasinya seperti apa tuh nantian gitu. Kalau nggak dikasih kesempatan di kelas tuh belum tentu kita akan berusaha buat mengimplementasikan gitu. Paling kalau kita nggak paham baru kita bisa nanya gitu kan ke fasilitatornya. Nah tapi kalau dengan roleplay ini emang kita disediakan waktu untuk mencoba menerapkan si teori tadi ke implementasinya seperti apa kalau di lapangan kayak gitu sih. Jadi mereka nggak hanya cuma tahu pendekatannya kalau berkomunikasi dengan Gen X itu ini gitu, nggak hanya cuma tahu doang tapi dicoba dipraktekkan gitu sih. Dan mereka akhirnya merasakan sendiri, oh pantesan ya kayak bete banget nih sama ibu ini, ternyata sifatnya Gen Z tuh kayak gini, Gen X tuh kayak gini ya. Padahal kan bete banget nih sama bapak ini, ternyata sifatnya kayak gini ya. Benar-benar. Oke, terus selama role play nih ya, challenge-nya selain tadi ngatur yang lain tuh ngatur peserta segala macam, ada challenge lain nggak sih yang Laras rasain gitu? Atau kayak apa kayak misalnya nyari ide role play-nya? Iya itu tuh benar sih, karena kan role play itu didesain sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya dan juga kepada pesertanya siapa gitu kan. Jadi nggak one fit for all gitu modelannya, menurutku ya, menurutku pribadi. Nah, tapi kalau aku lihat juga kemarin-kemarin selama kita memfasilitasi workshop, memang role play-nya tuh macam-macam gitu. Waktu itu sama Gen Z kita buat kartu peran karena objektifnya adalah mereka paham cara berkomunikasi antar generasi. Jadi itu emang didesain buat kurikulum itu. Nah, waktu itu sama milenial kita buatin kayak semacam Among Us gitu. Tapi konteksnya dalam change management gitu. Jadi itu kan role play juga sebenarnya kan gitu. Jadi memang harus ngelihat sih materinya apa, objektif pembelajarannya apa, terus kepada siapa yang memainkannya itu harus dilihat. Itu tuh menurutku challenge juga karena kita harus well research, harus kreatif juga nyari idenya gitu kan, kayak gimana ya caranya biar pembelajarannya nyampe dan mereka juga enjoy itu sih. Terus fasilitator juga mereka harus paham, fasilitator dan co-fasil ya. Mereka harus paham teknis-teknis kecil-kecilnya seperti apa gitu saat nanti dilaksanakannya role play biar kondusif. Karena kalau kayak misalnya size-nya satu ruangan 80 orang tuh dipecah jadi grup 8 grup aja tuh masih 10 orang satu grup gitu kan. Takutnya nanti kalau satu grup ada 10 orang, meskipun mereka sama-sama punya role, tapi apa ya, nanti hanya berat di beberapa orang gitu. Sisanya mereka nggak punya ruang untuk ngomong, untuk melakukan role play-nya gitu. Jadi itu sih peran fasil dan co-fasil tuh juga penting gitu. Ya. Itu juga cukup challenge menurutku. Aku jadi kepo loh sebenarnya, kayak kartunya tuh bentuknya kayak gimana. Nanti mungkin nextnya ya Fresh People kita bakal kasih kali ya di sosial medianya gitu ya. Atau misalnya mau atau trainingnya sama kita. Gitu bisa cek Instagramnya langsung di Fresh Minds mungkin ya gitu ya. Nah terus nih dibanding Gen Z sama Gen X, Gen milenial tadi ya. Nah, perbedaannya ketika memfasilitasi konsep role play ini tuh apa sih? Apakah kayak misalnya yang Gen Z lebih susah diatur misalnya gitu kan, yang milenial kayak susah banget sih buat ininya ngertinya gitu, kayak gitu nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Ini saat aku melihat ya, mengobservasi karakteristik peserta ini. Tapi gini ya, beda perusahaan tuh juga beda. Gen Z di perusahaan A dan B itu bisa beda gitu. Tergantung mereka kerja di industri apa, terus company-nya apa juga itu juga pengaruh sih. Tapi kalau yang aku lihat kacamata besarnya, memang si Gen Z kalau dibanding sama milenial tuh beda. Perbedaannya Gen Z tuh kritis dan mereka cenderung cepet bosan. Nah, cepet bosan. Kalau nggak engage mereka akan ya udahlah, akan asik sama laptopnya sendiri. Mungkin mending gue ngerjain kerjaan gue yang tertunda gitu. Mending gue scroll TikTok dan lain-lain gitu. Jadi disengage-nya tuh lebih cepet. Itu yang aku observe ya. Karena kamu juga Gen Z. Iya. Itu aku merasakan sih. Kayak mending scroll TikTok. Tapi gitu nggak sih? Aku juga Gen Z lagi. Ya berarti karena suka ngerasa kayak mending gue scroll TikTok kalau nggak menarik gitu kan. Kita ikut training terus trainingnya ngerasa nggak menarik, kayak mendingan gue ngapain, mendingan gue ini, mendingan gue itu kan. Bener kan. Karena kalau kita kadang di beberapa perusahaan training itu kan kayak kerjaan kita tuh nggak selesai saat kita training kan gitu. Betul, jadi kadang masih suka curi-curi pekerjaan juga kayak gitu. Kan itu sebenarnya
menunjukkan bahwa ternyata trainingnya kurang menarik buat mereka karena mereka memprioritaskan hal yang lain, padahal secara fisik tuh mereka hadir di situ kan, harusnya mau mengikuti training gitu. Nah kembali lagi tadi ya perbedaannya, kalau si Gen Z itu lebih kritis, aku merasa kayak lebih kritis, kayak cenderung mempertanyakan ini aku ngapain, roleplay ini buat apa sih gitu, apa yang diharapkan dari roleplay ini biar aku bisa apa kayak gitu tuh ada. Terus mereka tuh energinya banyak gitu. Kalau millennials mereka lebih apa ya, lebih chill gitu, lebih kondusif menurutku. Lebih kondusif. Terus kayak apa ya, penjelasan itu tuh juga kalau mereka udah jelas gitu cenderung kayak oke, kita langsung execute kayak gitu. Kalau jadi sih bisa ada aja kayak kalau ini gimana kayak gitu tuh ada banget gitu. Anti protes ya, kayak jarang protes ya kalau milenial tuh ya, kayak ya udah dikasih apa ayo iya bener-bener ada kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya dibedakan waktu itu aku ngerasa pada saat memfasilitasi millennials lebih santai karena mereka juga enjoy dengan kegiatannya gitu, terus sama teman-temannya juga kayak ruangan lebih kondusif lah gitu. Begitu sama Gen Z ya, mungkin karena topiknya beda ya, topiknya komunikasi juga kan waktu itu yang sama Gen Z, sedangkan sama millennials change management gitu, kasusnya pun berbeda, role-nya juga beda. Gen Z ini ya itu karena komunikasi, jadi mereka benar-benar menghayati gitu kan, kayak tadi aku ceritain itu ada yang marah-marah, ada yang padahal sebenarnya role-playnya nggak usah segitunya. Iya benar, dan bukan berarti marah-marah tuh akhirnya merepresentasikan si generasi itu ya, cuman kayak betul. Ya mungkin hanya mereka terasosiasi aja sama rekan kerjanya di kantor gitu. Gitu sih. Sedikit nih ngulik dari konsep role play yang ada nih, menurut Laras bisa mengubah stigma orang ke Gen Z? Kan stigma orang banyak banget ke Gen Z terkait Gen Z gini. Stigma apa tuh? Stigma negatif terkait Gen Z kan banyak tuh kayak Gen Z tuh males-malesan, Gen Z tuh gini. Nah konsep role play-nya yang di training ini tuh bisa nggak sih, bisa ngilangin stigma-stigma orang nggak sih? Kayak enggak, ternyata Gen Z bisa, kita buktinya lebih berpikir lebih kritis, buktinya kita lebih kayak mau jadi generasi apa juga kita tahu gitu kan, atau enggak Gen Z-nya jadi ngerasa ternyata baby boomer tuh kayak gini ya, ternyata milenial tuh kayak gini ya, gitu nggak sih? Ada nggak? Apa ya yang ku lihat di sosmed ataupun misalnya di lingkungan sekitarku, memang kayak sentimen ke Gen Z terutama di workplace itu cukup negatif gitu kan. Macam-macam lah keluhannya gitu. Kadang aku juga mempertanyakan, aku kayak gitu nggak ya di tempat kerja? Iya kan, kadang mikir gitu. Bentar, tadi tuh ada sesuatu yang terlintas di kepala aku terus aku tiba-tiba lupa. Apa? Yo. Aku nggak bisa baca pikiran kamu loh, Ras. Ya itu terjadi gitu kan. Nah misalnya kayak orang bilang katanya Gen Z males kerja gitu kan, atau nggak gitu pulang pengen tenggo gitu kan, betul. Gak mau lembur dan lain-lain gitu. Tapi itu menurutku tergantung work-life balance itu penting untuk Gen Z. Ya itu tergantung orangnya lagi sih, menurutku kembali lagi ke orangnya, karena di perusahaan, dari cerita teman-temanku yang bekerja di perusahaan lain juga ada kok yang Gen millennials mereka pulang tenggo gitu kan, ada kok yang males-malesan, jadi kayak ya nggak bergantung pada generasi apanya gitu. Nah terus jadi stigma negatif tuh sebenarnya juga kita harus melihat lingkungan kita sekitar gitu sih. Nah kembali lagi ke workshop tadi, kalau di workshop waktu itu fasilitator kita namanya Mas Heri tuh menjelaskan bahwa sebenarnya setiap generasi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi menempatkan stigma negatif hanya ke beberapa generasi itu nggak tepat gitu. Justru tuh harus dipertanyakan kembali gitu, kayak kenapa kok ini menjadi isu? Apakah karena memang generasi di atasnya Gen Z belum bisa mengetahui pendekatan apa yang cocok saat bekerja dengan mereka, belum bisa memahami, belum bisa mengikuti pace kerjanya, atau mungkin sebaliknya Gen Z juga harus reflektif, kayak berpikir kayak kira-kira cara apa yang cocok buat mengassist generasi atas kayak gitu. Komunikasinya mungkin harus lebih sopan, caranya nggak bisa seenak gue kayak gitu-gitu sih. Jadi memang
harus dari dua arah, dari generasi atasnya memahami Gen Z-nya juga bisa memahami dan menyesuaikan dengan generasi yang di atas. Karena kan ya kembali lagi sekarang kan yang masuk tuh Gen Z-nya kan. Iya, ke workplace itu yang baru-baru masuk tuh Gen Z. Iya betul. Jadi ya Gen Z juga harus bisa adaptif gitu. Ya jadi sih saat role play itu, jadi pas di kelas itu emang dikasih tahu dulu. Kalian nggak usah khawatir dengan stereotip yang di luar gitu, karena sebenarnya itu juga belum tentu benar gitu sih. Oke. Nah tadi kan Laras cerita kalau roleplay yang pernah Laras buat itu cuman untuk Gen Z sama milenial ya pernahnya ya. Nah kira-kira konsep roleplay itu cocok juga gak sih untuk generasi atas? Karena kan gak menutup kemungkinan ya baby boomer tuh masih ada karena masih belum pensiun gitu kan. Jadi kayak butuh training. Tapi kalau konsep roleplay itu penting gak sih untuk mereka kayak, atau baby boomer ya udah cukup tekstual aja, cukup teoritis aja, ngapain sih kayak konsep-konsep gini gitu kan. Itu tuh perlu dieksplorasi lagi sih. Mungkin akan efektif juga, tapi dengan catatan kita harus riset lagi kayak kira-kira topik apa yang cocok buat di menggunakan metode roleplay ini gitu untuk generasi itu. Jadi kalau menurutku risetnya cukup kuat, terus buat toolsnya juga, alat bantunya untuk si roleplay ini juga sesuai gitu ya. Dalam artian berarti perannya itu memang bisa diserapi sama mereka, itu menurutku juga oke. Bahkan ini sih sekarang aku lagi ikut kayak program pembelajaran gitu, sertifikasi. Nah ada roleplaynya juga. Roleplaynya ini dipakai pas ujian lagi, gitu ujian. Jadi dan di sertifikasi ini juga ada beberapa generasi, maksudnya kayak generasiku ada, millennials ada, gitu. Gen X juga ada. Jadi menurutku roleplay itu memang bisa efektif di kategori generasi apapun selama didesain tepat gitu sih. Oke. Berarti sejauh ini Kak Laras masih harus mengeksplorasi lagi ya. Iya. Dari semua generasi, apakah roleplay tuh tim juga. Iya sih. Tim Laras dan tim akan mengeksplorasi. Benar-benar. Kita semua akan mengeksplorasi kayak kira-kira konsep roleplay ini tuh cocok atau enggak ya. Berarti kita tarik benangnya kalau konsep roleplay itu benar-benar efektif dalam training gitu kan ya. Mungkin sedikit deh pertanyaan buat Kak Laras lagi gitu. Tadi itu bukan pertanyaan? Enggak, tadi pernyataan bercanda. Sedikit lagi terakhir nih. Pesan Kak Laras buat teman-teman yang pengen banget nih yang namanya training tuh pakai konsep roleplay itu apa sih pesannya? Tips and triknya atau segala macam boleh disampaikan ke teman-teman. Ya itu tadi berarti pertama harus well research. Ini juga reminder buat diri sendiri ya gitu. Harus well research, terus kenal siapa pesertanya, itu penting banget. Terus memahami objektif dari pembelajarannya apa, biar kalau mereka cuma main aja roleplay tapi mereka nggak dapat esensi pembelajarannya kan juga percuma kan, buat apa mereka belajar gitu. Betul. Jadi itu juga harus sampai. Terus pastikan funnya itu sih, funnya tetap hadir, tetap bisa mereka rasakan, tapi tetap kondusif gitu. Karena kalau nggak kondusif juga akan mengganggu grup-grup yang lain gitu sih. Itu sih menurutku. Nice, jadi tuh benar konsep roleplay itu oke banget diterapin di training. Dan ada sisi funnya soalnya kan, terus nggak teoritis lah, nggak kayak aduh belajar terus nih, aduh kayak kan kita sekolah udah 12 tahun sekolah, terus habis itu kuliah 4 tahun, nah berapa tuh 12 tambah 4, 16 tahun. Udah 16 tahun kayak belajar mulu, dengerin orang ngomong mulu, masa training di perusahaan masih kayak gitu-gini juga kan. Roleplay kan oke nih ya, caranya oke kalau gitu. Nggak kerasa kayaknya kita udah ngobrol lama gitu ya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi kali ya terkait roleplay gitu kan. Nah buat teman-teman semua nih yang pengen tahu, pengen nanya-nanya lebih lanjut, boleh tanya langsung ke Kak Laras, nanti kita sertain langsung Instagramnya. Semoga Kak Laras balas ya. Nah, semoga Kak Laras balas. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih atas perhatiannya udah nonton podcast kita kali ini ngebahas tentang roleplay. Sampai jumpa di Fresh Talk selanjutnya. Salam Fresh Talk. Bye bye.